Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Kalau kita lihat pertemuan kita hari ini, itu pertemuan ke ini ya, ke-6. Saya coba 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 ini kita ngapain? Kita lihat di kontrak kuliah, ya, sesuai. Nah, ini kemarin kan teman-teman tugas 1 dan tugas 2 semoga saya harapkan sudah dikerjakan ya, sudah eh, ini ya, sudah mampu dibuatlah apa tugasnya. Kemarin kan saya ingatkan lagi tugasnya kemarin kan eh, terakhir kan buat ini ya, buat Canva, posting soft file poster ini ya kemarin. Eh, Sebelumnya juga ada juga yang buat video dan kita sudah bagi, ada yang buat web, ada juga yang membuat ini, Mbak Konita yang ingin nge-review film juga boleh ya. Jadi sekarang kita fokusnya itu eh, ini, fokusnya membuat membuat sebuah jurnal ya, membuat sebuah jurnal melalui eh, aplikasi chat chat ini seperti ini, chat GPT seperti ini. Nah, chat GPT seperti ini yang baik bagaimana? Soalnya kita kan kemarin kalau kita hanya mencantumkan beberapa diksi saja atau kata-kata takutnya nanti ini tidak maksimal gitu ya, kurang baik gitu. Dan perlu ada kerangka yang melandasi kerangka tulisan yang melandasi agar tulisan kita itu baik. Jadi kita tidak bisa langsung membuat seluruh karangan begitu ya. Kita buat kerangka dulu per paragraf demi paragraf begitu. Nah, sebentar, mumpung ini tadi saya mau lihat-lihat ya. Saya tak absen, jarang absen ini. Kalau lupa ini kan teman-teman bisa mengingatkan ya. Absensinya di sini teman-teman. Nah, presensi sebentar aja, wong cuma sedikit aja kan. Ini loh kan, jarang di absen. Ini jarang ada yang masuk ya. Yang pertemuan pertama ini, yang pertemuan kedua belum saya rekap kan ada recordnya ya. Semoga saya masih ada recordnya. Ini yang masuk cuma Farah, Suci, sama Tirta ya. Farah, Suci, sama Tirta. Coba yang lain nanti eh, di belakang nanti masuk ya. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Bentar. Bentar. Bentar ya, sebentar. Oke. Bentar. Saya share screen ini materi kita. Loh, eh, belum share screen ya. Share screen. Oke, terlihat ya. Jadi
literasi digital itu tidak tidak segampang yang teman-teman bayangkan. Jadi kalau saya besarkan, kemarin kan kita boleh membuat sesuatu ini ya, kita boleh membuat karya begitu ya. Dan ini juga nanti sebagai portofolio kamu. Cuman kita harus berpikir dampaknya. Karena apa? Tulisan dan rekam jejak digital ini tidak bisa dihapus. Jadi perlu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Terutama kemarin kan kalau kita menjadi ini ya pecinta lingkungan atau tanggung jawab pada tanggung jawab ekologis ini kan ada beberapa yang perlu kita perhatikan, termasuk kemarin itu kan ada ecological background, terus sociological background sama ecological background. Lah, yang ideologi kemarin kan seperti ini ya. Jadi a story of how the world is and should be, which is shared by members of group. Jadi kemarin juga teman-teman kalau ini ya ikut Pak Iqlil kemarin hari Rabu itu kemarin ada yang tanya mahasiswa itu ada yang tanya bagaimana kemarin kan juga teman-teman oleh Mas ini tanya kan bagaimana bisa Pak kita mahasiswa itu merubah berani melawan menggali batu di daerah Jatirejo misalkan. Kita kan cuman segelintir anak muda yang nggak punya kekuatan apa-apa daripada mereka yang banyak kekuatan gitu ya, banyak uang gitu ya. Nah, dijawab oleh sebuah komunitas, kita itu harus bisa membayangkan bagaimana dunia itu ke depan bagaimana. Jadi mereka memberi share, kita tidak bisa melawan, mereka juga punya kendala, tidak bisa melawan tirani begitu ya, tidak bisa melawan sebuah sistem yang sudah terbentuk. Gitu ya. Karena juga mereka punya izin, para galian C itu. Jadi apa yang harus mereka lakukan? Nah, mereka harus melakukan mereka yang bisa lakukan. Contoh, tadi pagi kan Hikam juga tanya Pak Iqlil, tanggal 21 Hari Pohon Sedunia itu acaranya tanggal berapa Pak, jam berapa. Saya infokan, ini juga saya memberikan ini ya, undangan ke teman-teman kalau tanggal 21 itu jam 8 di sana. Tanggal 21 itu jam 8 acaranya sudah dimulai. Cuman teman-teman kalau masih sibuk enggak apa-apa, tapi saya undang benar. Anak PMII saya undang, anak HMI saya undang, IMPA saya undang gitu. Soalnya 60.000 pohon banyak sekali. Ya. Itu mereka yang bisa lakukan hanya menanam kegiatan yang positif gitu ya. Ya enggak apa-apa gitu. Jadi mereka membayangkan kalau di Mojokerto itu punya apa istilahnya? Punya ciri khas yang dikenal oleh dunia kalau bisa. Dulu kan kalau di Mojokerto itu ya zamannya Pak Iqlil itu jambu mente. Jambu mente itu produk khas Ngoro. Kalau daerah Mojosari itu jambu mente. Tapi sekarang kan tidak ada Mojokerto. Apa? Apa ininya? Ini yang khas Mojokerto. Onde-onde kah? Iya, tidak juga. Atau sepatu kah? Masih banyak yang populer di Sudarjo itu banyak yang produksi sepatu yang lebih bagus begitu. Jadi kita tidak bisa punya ciri khas. Nah, ciri khasnya apa kita itu wisatanya, terutama seperti mana Sumber Gempong, seperti apa di Jatirejo itu Wonosalam, ada River Tubing atau Alas Pinus di Trawas itu kan apa alam gitu ya, dengan dekat dengan alam. Yang dicari juga kalau orang Surabaya ke Mojokerto kan juga yang dicari kan yang hijau-hijau, yang dingin-dingin gitu ya. Jadi kita mengenalkan Mojokerto itu seharusnya itu bagaimana? Lah, ini namanya ideologi. Teman-teman kalau nanti membuat web,
menonjolkan aspek yang positif. Jangan sampai menulis nanti itu sampai menyakiti atau menyebutkan merek atau hanya mengkritik gitu ya. Mengkritik boleh, tapi harus disertai solusi. Dan memang itu sebuah keniscayaan. Kenapa? Ketika kita mengkritik kan kita tahu dasar permasalahannya. Jadi proses kreatif akan muncul sehingga menimbulkan imajinasi solusi yang baik. Contohkan di sini cluster of linguistic feature characteristically used by the group. Kemarin kan sudah saya sebutkan ketika berita itu menyebutkan kalau sekarang media itu sekarang itu war Palestina sama Gaza itu tentunya diksi-diksi yang tidak baik akan bermunculan. Nah, begitu yang dimasukkan di sini tuh misalkan genoside gas yang beracun itu atau nuklir bom gitu kan. Hal-hal yang seperti itu nanti yang akan muncul. Lah, harapan saya nanti teman-teman buat websitenya itu dicantumkan ideologi orang Jawa itu tentang lingkungan itu seperti apa sih gitu. Nah, ini yang kemarin ya. Sekarang yang nomor ini kan ini yang ideologi ya. Ini yang ideologi. Sekarang kita fokus ke yang nomor dua. Tadi kan ideologi yang sekarang metafor, yang sekarang framing. Sekarang fokus ke framing. Bentar, lah ini framing. Ini part kedua kita. Masih ada banyak yang perlu kita pelajari. Jadi kita nggak boleh ngawur gitu ya. Framing itu apa? A story that use a packet of knowledge about an area of life, a frame to structure another area of life. Jadi framing itu ini kerjaannya jurnalis. Jadi kita memberi frame, memberi sebuah kotak begitu ya, memberi sebuah paket lengkap tapi fokus ke area ini begitu, tidak sampai ke area yang lain. Nah, ini akan memberikan pengertian yang lebih kurang holistik kalau dari sisi yang kita sebutkan hanya sisi negatif. Nah, terus bagaimana ini? Kita contohkan. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh web news, The Guardian website of the year. Ada judul 50 months to save the world. Jadi 50 bulan untuk menyelamatkan dunia. Nah, ini kita baca. Ini kan istilahnya itu kan The Guardian kan memberikan contoh eh, judulnya itu ini ya, 50 bulan menyelamatkan bumi ya. Jadi mereka disuruh untuk menyuruh beberapa orang di sini ada banyak orang di sini ya untuk bagaimana 50 orang ini memberikan sarannya, memberikan ininya pendapatnya untuk menyelamatkan dunia dalam hal ini mungkin climate change ya. Nah, ada yang mensarankan memberikan reframe climate change from environmental problem. Jadi memberikan frame ulang untuk fokus ke permasalahan di lingkungan. Nah, jadi ini kan sebuah konotasi dari permasalahan yang sudah lama memang dari dulu kan permasalahannya kan sudah ada. Masalah environmental problem kan sudah ada dari dahulu. Tapi kenapa kok belum ada solusi? Lah, dia memberikan saran ulang untuk recycling energy saving. Jadi eh, di Jawa Barat sudah ada ya apa recycle sampah begitu jadi sebuah energi. Jadi kalau dulu kan tidak ada, sekarang dia memberikan solusi lagi untuk memberikan solusi. Nah, di sini ada ini ya, kata-kata di sini ada kutipan. Instead of treating the climate crisis,
as environmental issues to be dealt with by environment and energy departments alone. We need to reframe it as the overwhelming threat to national and global security, which is it is. Nah, maksudnya ini di sini tuh dia memberikan solusi kenapa kok energi ini kan jadi isu pertama. Contoh kita kan energi kita kan batu bara ya di Indonesia itu yang di Python itu kan ya. Kenapa kok kalau masalah pembakaran kenapa nggak pakai sampah aja? Plastik ini kan terbakarnya agak lumayan lama begitu ya. Jadi perlu kita memberikan recycle itu jadikan sebuah energi. Samping energi kita itu ramah lingkungan juga beri solusi alternatif agar sampah tidak di mana-mana. Ini contoh gitu ya. Nah, teman-teman kalau membuat web harusnya juga memberi ide seperti ini, memberikan suggesting reframe, framing yang dulu kan awalnya itu frame-nya itu mengotak-kotak ya, mengotak-kotak. Sekarang kamu coba begitu membuat memframe ulang, mereframe ulang yang mana masalah yang dulu itu nggak terselesaikan, jangan-jangan sekarang terselesaikan karena zaman kan terus berubah ya. Nah ini kan trik ini kalau kita lihat kan story influence how we think ya. Kita kan kalau kita berpikir akhirnya kita kan kalau kita membaca sesuatu kan akhirnya kita kan berpikir gitu ya. Ada yang apa bahasa yang kita gunakan trigger words which active frame. Nah di sini kan ada semacam kata-kata tadi kutipan, kalau saya besarkan seperti ini. Nah, ini menghasilkan daya pikir seperti apa? Lah, ini climate change is a global security threat. Di sini kan ada climate change is a global security threat. Ya, karena kalau kita akhirnya kan berpikir, oh, apakah benar climate change ini, perubahan lingkungan ini akan menjadikan kita itu terancam gitu ya. Security kita terancam ya, memang benar. Contoh, kalau teman-teman besok tanggal 21 itu sempat ke Lembak Jabung, saya yakin ya, bukan hanya mengada-ngada, saya yakin nanti pasti di aliran sungai bawahnya Lembak Jabung, Sulaw Malang itu pasti akan banjir. Nanti apalagi Mojokerto yang kemarin seperti di bawahnya itu Gondang, Karikatir itu kemarin kan sudah mengalami banjir lumpur tahun yang hujan pertama. Saya yakin ini nanti kalau hujan terus-menerus eh, karena apa namanya itu tata letak sungai itu sudah berubah karena digali terus, akhirnya akan menjadi ancaman. Mungkin nggak dirasakan oleh eh, satu dua orang, bahkan nanti Mojokerto akan ngerasa banjirnya itu akan terasa, gitu. Ya, itu akhirnya kita akan berpikir. Terus apa yang akan terjadi? Ini akan pemikiran ini akan memberikan dampak. Saya sudah bicara akan memberikan dampak ke masyarakat umum banyak banyak karena kita memberikan clue-clue begitu ya. Kalau apalagi ini akhirnya kita hubungkan dengan masyarakat yang merefleksikan orang-orang yang berbeda, misalkan backgroundnya ini kalau ada gambar apa apa namanya ini roket begitu, pastinya kita akan menuju ke Palestinian people, gitu kan ya. Nah, mereka ini kan juga merusak lingkungan yang awalnya itu baik-baik saja karena dibom, akhirnya kan banyak kebencian di sana akan mengancam security global security kita juga. Kalau kita diam saja tidak memihak ke mana kita berpihak, tentunya akan berbahaya. Lah ini contoh global security threat gitu ya. Istilah itu nanti akan membuat kita itu semakin dalam. Ada lagi di sini. Let's reframe Alan Alan Knight, Director Virgin Earth Challenge. Let's reframe. Oh iya, saya mau bicara ya. Kalau teman-teman sebentar, saya mau menyela sedikit. Kalau teman-teman nanti mau S2 gitu ya, apalagi yang S2 yang Europe, yang luar negeri, yang bukan Asia, itu kalau teman-teman punya karya yang berhubungan dengan lingkungan, istilahnya itu ranger kalau saya pernah ikut kelasnya itu
tentornya saya itu untuk beasiswa anak SMA ke S1 ke Oxford atau ke yang luar itu. Biasanya itu memang mereka berbicara tentang lingkungan. Kalau mereka punya visi lingkungan itu akan seperti Ellen Knight ini salah satu saya nggak kenal baik tapi saya pernah dalam satu forum gitu. Beliaunya itu sangat menyarankan pemuda-pemuda yang peduli lingkungan, yang lebih diprioritaskan beasiswa itu yang peduli lingkungan. Beliau berkata di sama ya di ini beliau berkata ini let's reframe sustainability as the biggest and boldest supply chain challenge yet to give 9 billion people we expected to see on the planet quality and sustainable lives. Business is good at giving customer and what they want, so that get on with it. Maksudnya ini apa kita lihat? Saya kecilkan. Di sini kan ada istilahnya itu memberikan framing an area of life in a new way, fundamental change of how we think about it. Jadi ketika kita memberikan frame, ya, ketika kita memberikan sentuhan, gitu ya, kita memframing, tadi kan seperti climate change gitu ya, orang secara dasar mereka akan memiliki new way of thinking. Jadi mereka akan memiliki pandangan baru tentang itu. Nah, jadi tidak seperti it's not like a picture a frame, tidak bukan kita jangan membayangkan picture ini ada frame-nya, ada kotaknya itu. Tapi bayangkan if we change the frame, the picture essentially stay the same. Instead, it's more like building frame. Nah, kita lebih mengarahkan ke frame kita itu kita memberikan pondasi dasar, tata letak gitu ya. Kalau climate change itu permasalahan utama kita. Climate change berarti kan kerusakan lingkungan. Berarti permasalahan core utamanya dalam masalah lingkungan itu menganggap bahwa lingkungan itu tidak penting, gitu ya. Kita menganggap alam itu di bawah kita manusia. Lah, begitu kan? Nah, kalau kita sudah bisa memberikan core itu, jadi kalau sudah bisa membayangkan permasalahan dasar itu, kita bisa memberikan frame yang baik. Jadi mereka akan berubah, memberikan inovasi, memberikan saran untuk menyelesaikan permasalahan yang di akar. Bagaimana sih caranya mengentas? Kalau orang Mojokerto ini kan kok suka buang sampah di sungai sih. Berarti kan intinya dasarnya kan mereka menganggap bahwa sungai itu bukan makhluk hidup. Dia hanya benda yang mati yang bisa kita manfaatkan saja gitu. Nah, kalau begitu kan kita lebih fokus tidak boleh kita kan lebih enak kan memberikan suggestion kan di web kita nanti kan sarannya kan agar orang-orang itu melek literasi tentang lingkungan khususnya air begitu atau sungai begitu kan itu misalkan kita fokus ke frame itu nah lah di sini saya jelaskan lagi. So, ya di sini jelaskan, so different frame structure and area of life is entire different ways. Jadi maksudnya kalau kita melihatnya itu dari sisi yang berbeda, tentunya kita akan memiliki pandangan yang berbeda pula. Misalkan tadi itu kan versinya Pak Iqlil yang ngomong kalau masalah utama itu ternyata kita memandang rendah makhluk yang lain. Ya, sekarang kita ngomong ke orang-orang yang ekonomis, orang-orang yang tadi itu, tadi misalkan punyanya Alan Knight. Tadi kan kalau tadi awal punyanya si Caroline itu kan dia itu kan ngomongkan environmental issues as a global security threat gitu ya. Kalau kita ngomongin sama perspektifnya orang ekonomi akan berbeda. Ya jadi beliau ngomongnya let's reframe ya. Dia memiliki pandangan yang berbeda. Tadi kan ada 50 orang ya. Caroline ngomong seperti itu. Ah, yang punyanya Alan dia ngomongkan seperti ini. Dia itu seorang kacamatanya karena memang bisnis leader, dia itu bukan seorang
non-government and military who are mobilized to deal with climate change. Dia bukan seperti itu. Dia hanya seorang apa istilahnya itu director ya, leader. Jadi dia akan memberikan sarannya seperti ini. Give 9 billion people we expected to see on the planet quality sustainable life. Jadi solusinya itu kehidupan yang sustainable, terus-menerus, keberlangsungan. Ya, karena apa? Misalkan kita merusak lingkungan, tentunya bisnis akan tidak jalan. Contoh, ketika ada perang, tentunya Starbucks sama McDonald's sama yang lain kan akan berhenti. Lah, orang-orang bisnismen seperti itu akan memiliki kacamata tersendiri yang menguntungkan, keberlanjutannya yang menguntungkan gitu ya. Kalau ada perang, tentunya dia akan saham mereka akan turun. Nah, ini akan tidak menyenangkan bagi seorang bisnismen. Nah, ini kacamata yang berbeda. Terus kita pindah move lagi ke kacamata orang militer, tentunya berbeda lagi. Nah, semua itu namanya itu frame. Itu frame itu yang melandasi kita berpikir. Lah, di manakah frame kamu sekarang? Lah, itu kan penting karena kamu sudah semester 7, harus punya pendirian begitu, harus punya ideologi. Tadi kemarin sudah kita pahami. Sekarang kita juga harus punya frame tersendiri khas, ciri khas. Kita tuh berdiri di mana? Contoh lagi ini dari Rebecca Solnit, call climate change what it is, a violence. Ya, jadi dia mendefinisikan climate change itu sama dengan perusakan, violence. Ya, climate change is global scale violence against places and species as well as against human beings. Once we call it by name, we can start having a real conversation about our priorities and values. Because the revolt against brutality begins with revolt against the language that hides the brutality. Ya, jadi untuk dia memberikan ilustrasikan climate change itu seperti ini violence. Violence itu artinya apa sih? Violence itu ya perusakan itu ya. Nah ini kalau kita lihat violence ini kan sumber frame utamanya violence ini kan ada 3 kata. Sebuah perpetrator, pelakunya, perusakan itu ya. Violent act. Violent act ini apanya namanya? Tingkah lakunya yang dia lakukan, dia itu act-nya itu violent gitu ya, merusak, dan korbannya. Siapa yang merusak? Pelakunya kita manusia gitu ya. Terus violent acts-nya itu apa? Yang kita lakukan sebagai manusia, over consumption atau emission gitu ya, atau membuang sampah tadi. Terus victimnya siapa? People in poorer countries. Kalau saya boleh memberikan saran, ya kita sendiri juga victim karena kita juga nanti terdampak. Jadi kita sama seperti kalau kita itu membuang sampah sembarang, kita terus nanti itu ada bencana alam gitu ya, atau banjir atau flood gitu ya. Kita yang bertanggung jawab karena kita yang membunuh mereka begitu. Maksudnya begitu. Atau minimal ini we are hurting people in poorer countries through our overconsumption and CO2 emissions. Nah, jadi eh, itu seperti itu ya yang kita bahas hari ini. Macam-macam banyak sekali yang perlu kita pahami gitu ya. Nah, jadi bahaya sekali kalau kita itu eh, memberikan saran yang kurang baik bagi web kita nanti. Saya harap frame kita punya ciri khas, perspektif. Kamu itu seorang mahasiswa, agent of change. Kamu harus berbicara kuat gitu ya. Seorang aktivis, tidak hanya jurnalis gitu ya. Kamu itu seorang aktivis, agent of change untuk memerangi dampak lingkungan. Dampak yang kurang baik terhadap kerusakan lingkungan maksud saya. Itu dari saya. Mungkin cukup ada yang ditanyakan sebelum 10 menit lagi habis. Karena jam 3 nanti ada waktunya Bu Rini. Silakan. Ada yang mau berpendapat atau bertanya? Untuk minggu depan kita
membahas metafor gitu ya. Ini untuk minggu depan. Kita skip dulu. Menarik ini di sini ada babi gitu ya. Minggu depan kita biar lebih tajam lagi narasi yang kalian ciptakan sama terkait video dokumenter sama webnya. Saya harap nanti juga yang ikut sedia kamera untuk merekam ya kegiatan kita di Lebak Jabung untuk menanam 60.000 pohon itu. Jadi apa solusi juga gitu kan. Silakan ada yang bertanya. Saya beri waktu 5 menit, 8 menitan lah, 8 menit lah. Silakan ayo. Ini kita ngomongin framing ya, masih ada metafor, ada evaluation, identity, conviction, eraser, sama silence. Ini namanya ecolinguistics. Silakan. Ayo teman-teman, saya mau tahu pendapatnya terkait yang saya utarakan tadi. Silakan. Atau saya sebut namanya satu-satu ini, biar berpendapat. Sekaligus absen tadi ya, belum absen ya. Coba saya absen. Mas Ahmad Saiful Bahri hadir? Tidak hadir. Saya centangnya. Eka Putri, Mbak Eka hadirkah? Iya, iya, Sir. Oh, hadir. Sip. Ada ini ada yang mau ditanyakan, Mbak Eka? Mohon maaf, Sir. Tadi saya nyalakan Zoom-nya di jalan, jadi baru nyampe. Oke, apa? Mbak Farah, Anissa, masuk? Ya, ada, Sir. Ada yang ditanyakan? Untuk sekarang belum ada, Sir. Galuh? Is Biantari Putri? Masuk? Hadirkah? Mungkin masih di jalan, Sir. Soalnya satu sekolah sama saya. Berarti saya anggap tidak masuk ini, Mbak Galuh, karena tidak ada. Oke, terus Juliana, Syaharani, Mbak Juliana ada nggak? Nggak ada juga. Muhammad Tirta tadi saya lihat masuk. Mas Tirta, ada yang ditanyakan? Eh, Ya, itu aja, silakan. Sir. Mm-mm. Bagaimana bagaimana framing itu mempengaruhi diri kita atau mempengaruhi perilaku perilaku kita, Sir. Oke. Iya. Oh, tadi pertanyaannya bagaimana framing ini bisa mempengaruhi perilaku kita gitu ya. Nih, Perilaku ini manusia. sangat berpengaruh, Mas Tirta. Kita lihat contohnya misalkan media asing menyebutkan kalau sekarang yang tren itu kan Israel ya, sama Palestina gitu ya. Iya, Menyebutkan Sir. kalau Palestina itu teroris. Kalau kita lihat definisi teroris di international law di PBB UN itu kalau kita lihat itu sekelompok orang yang mengancam, membunuh, violence terhadap anak-anak, wanita dan orang tua gitu ya. Secara keji tanpa dasar apapun. Lah, di 6 Oktober atau 7 Oktober yang lalu itu kan kita lihat kan orang Israel kan diserang oleh Hamas gitu ya. Nah, media memberikan frame kalau Hamas itu adalah teroris. Padahal kalau kita lihat perspektif Hamas atau orang Palestina sendiri, mereka hanya defense, memberikan apa istilahnya itu mendefense negara mereka agar tidak dijajah oleh Israel. Tapi media Barat memberikan frame kalau Israel itu membunuh 1.400 orang gitu kan. Padahal kalau kita lihat frame yang lain, orang yang lain, mereka hanya mempertahankan tanah airnya lah. Akhirnya apa?
Banyak kan yang terpengaruh seperti artis-artis di Hollywood seperti apa yang non Israel, bahkan non Israel pesepak bola bisa Iya, kita sebutkan saja Lionel Messi gitu kan, dia juga terkena frame Benzema. lebih peduli dengan Israel, bahkan dia bukan orang Israel, dia juga apa pesepak bola kan harusnya netral gitu kan. Iya, Pak. Penyanyi Justin Bieber itu kan dia kena frame media barat. Justin Bieber malah lucu, dia memberikan caption di Instagramnya kalau apa orang Hamas, orang Palestina itu the true terrorist yang diberi foto hancurnya gedung-gedung. Padahal yang hancur itu gedungnya bukan gedung orang Israel tapi gedung Palestina. Lah, dia kan konyol gitu. Nah, maksud saya seperti itu. Frame itu seperti itu. Sangat berbahaya. Jadi sangat mempengaruhi karena apa yang kita baca pertama itu yang kita akan pikirkan. Sederhananya kalau kamu misalkan dikasih tahu kamu misalkan Mas Tirta dikasih tahu sama kalau kesan kamu jelek sama misalkan dengan Hikam kamu jelek misalkan saja. Terus Mbak Galuh ngomong, Tirta itu loh Hikam loh kayak gini jelek-jelek PPL-nya jelek-jelek gini. Kamu sudah kena frame sama Mbak Galuh gitu. Begitu istilahnya. Yang kamu pikirkan pertama itu kesan pertama itu yang berbahaya. Jadi penting untuk memberikan kesan yang baik begitu ya. Oke, gitu Mas Tirta. Saya lanjutkan mengabsen ini karena waktunya sudah agak mepet. Baik, Sir. Terima kasih. Sama-sama. Tirta sudah. Islamika ada? Mutiara, Mbak Mutiara Islamika. Saya lihat di Zoom. Mutiara Islamika, Anda ada ya. Novaria, Saputri, Ada, Sir. hadir. Nuril, Badiatus, Saadah, Hadir, Pak, hadir. mantap. Silviana Balkis, Mbak Silviana Balkis, Mbak Silvi, Silvi. Di jalan Hah? satu sekolah sama saya juga. Oh, alah, iya. Pak, tadi Juliana masuk. Juliana masuk. Oke. Iya, Mbak Galuh tadi juga masuk kok, Pak. Heeh. Di Silviana jalan tadi aja. juga masuk ya. Suci Kusuma, Hadir, Sir. hadir. Devinta, Hadir, Sir. heeh. Fathul Hikam, Mas Hikam, Hikam. Oh, ada ya. Diam aja, Mas Hikam. Masih di jalan mungkin, Pak. Baru pulang Mm-mm. soalnya. Konita, Anna Diva, Anna Fiza. Saya, Pak. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Semoga hari ini bermanfaat jam 3 waktunya begini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.